Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menopang hidup kami, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang mengubah hidup kami, firman-Mu itulah yang terus membentuk akan kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama. Kita tidak akan melihat semua bagian itu, tetapi kita melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan fokus kita hari ini adalah di dalam ayat yang ke-10 berkaitan dengan tema hari ini. Kalau sudah dapat, saya ingin mengajak setiap kita untuk memperhatikan bagian dari firman Tuhan Filipi 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, "Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus." Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kutipan yang ditulis oleh John Maxwell. John Maxwell ini dia adalah seorang penulis buku, dia juga seorang pendeta dan pembicara tentang leadership. Nah, di dalam kutipan ini dia mengatakan, "Your talks talk and your walk talks, but your walk talks louder than your talk talks." Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh John Maxwell ini, dia ingin menyampaikan bahwa tindakan kita, walks itu, lebih berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Apa yang kita talk itu. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita lebih berbicara dari kata-kata yang kita ucapkan. Nah, saudara, jadi apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu seharusnya sesuatu yang konsisten. Nah, jadi kalau seandainya ada seseorang di mana perkataannya tidak selaras dengan apa yang dilakukannya, itu menunjukkan bahwa ucapan orang itu kehilangan makna, saudara. Artinya bahwa orang itu tidak tulus, orang itu tidak jujur. Nah, saudara, berkaitan dengan tema hari ini berbicara tentang ketulusan. Saudara, ketulusan itu tidak hanya dinilai dari apa yang dikatakan, tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu melihat tindakannya, walk itu, apakah sesuai dengan apa yang diucapkannya. Nah, saudara, senada dengan itu seorang filsuf dari China, Tiongkok di abad yang ke-6, Konfusius, saudara, dia berpandangan bahwa ketulusan adalah inti dari kebajikan dan kebaikan. Dia menekankan bahwa ketulusan hati itu adalah dasar dari semua hubungan manusia yang harmonis. Menurut Konfusius, ketulusan itu berasal dari keaslian hati dan keselarasan antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau misalnya tindakan seseorang itu tidak mencerminkan ucapannya, itu menunjukkan bahwa dia kurang ketulusan dan merusak kebajikan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketulusan, kejujuran adalah hal yang sangat penting di dalam menjalin relasi, di dalam menjalin sebuah hubungan yang otentik dengan orang lain. Saudara, kalau saya boleh bertanya kepada setiap kita yang ada di tempat ini, apakah kita otentik di dalam relasi dengan orang-orang? Apakah kita tulus ketika kita berinteraksi dengan rekan kerja kita, ketika kita berinteraksi dengan
partner kita, partner bisnis kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah saudara, di dalam pengalaman-pengalaman kenyataan yang kita hadapi, kita temukan saudara, ketika kita berinteraksi, ketika kita berelasi dengan orang lain, saudara kita bisa menemukan ketidaktulusan. Atau kita dikecewakan dengan orang-orang yang kita, di mana begitu banyak kita berelasi, tetapi orang-orang tersebut tidaklah tulus saudara. Jadi kita merasa bahwa kita dimanfaatkan, orang-orang yang berelasi dengan kita itu mereka penuh dengan tipu daya, memiliki motif tersembunyi, dan kita kecewa saudara. Dan dari pengalaman-pengalaman yang kita alami itu mungkin membuat kita kehilangan kepercayaan. Dan kita menjadi skeptis, kita bertanya apakah di dalam dunia yang di mana satu relasi itu kadang penuh dengan asas manfaat, untung dan rugi, apakah kita bisa melihat masih ada ketulusan di dalam dunia ini saudara. Atau kita berkata dan berpikir bahwa ketulusan itu merupakan sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat-sangat sulit ditemukan di dalam dunia ini. Nah, saudara, di tengah dunia yang begitu banyak menampilkan ketidaktulusan, tipu daya, kepura-puraan, motif tersembunyi itu, saudara kita perlu mengingat bahwa masih ada orang-orang yang tulus di dalam dunia ini, saudara. Jadi tengah-tengah dunia yang menampilkan ketidaktulusan, kepura-puraan, motif tersembunyi itu masih ada orang-orang yang tulus. Saudara, orang-orang yang tulus itu siapa, saudara? Siapa orang-orang yang tulus itu? Saudara, orang-orang yang tulus itu seharusnya adalah kita yang hari ini yang duduk di dalam ruangan ibadah ini. Saudara, orang percaya yang harusnya yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu saudara. Saudara kita ini harusnya hidup di dalam ketulusan, di tengah-tengah sulitnya ditemukan ketulusan itu saudara. Orang percaya itu dipanggil untuk menunjukkan teladan di dalam menunjukkan ketulusan hidupnya saudara. Jadi orang percaya itu dipanggil menjadi teladan untuk menunjukkan ketulusannya, bukan ketika dia melakukan itu bukan karena bicara soal kebajikan semata. Seperti yang pandangan dari Konfusius mengatakan inti dari kebaikan, ketulusan adalah kebajikan. Bukan saudara. Orang Kristen melakukan ketulusan lebih dari apa yang Konfusius katakan itu saudara. Bahwa orang percaya itu kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam ketulusan hidup kita. Bahkan bukan menjadi teladan saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang Kristen itu dituntut untuk hidup di dalam ketulusan hidup. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak penekanan-penekanan yang diberikan oleh Alkitab berbicara tentang ketulusan. Baik itu ketulusan di dalam kasih, di mana kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 9 di situ dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 6 dikatakan kasih itu tidak munafik. Dan itu berkaitan dengan ketulusan saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 di situ dikatakan hati nurani yang murni. Kasih itu harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Di dalam kasih, di dalam imanmu pun harus tulus. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius yang muda, dia katakan iman yang tulus, ikhlas. Dan kemudian di dalam ibadah, di dalam relasi kita dengan Tuhan pun menekankan akan ketulusan saudara. Di dalam Yosua 24 ayat 14 itu Yosua berkata kepada umat Israel. Di situ dikatakan beribadahlah kepadanya, kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Penulis Ibrani di dalam pasal 10 ayat 22 mengatakan marilah kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas.
Jadi ketika hari ini kita datang ke rumah Tuhan, duduk di tempat ini, saudara, kita bukan hanya memuji dengan menggunakan mulut kita bukan hanya berdoa dengan suara kita, tetapi kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus beribadah menyembah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita melihat saudara bahwa ketulusan itu menjadi sebuah karakter yang penting di dalam diri setiap anak-anaknya sebagai orang percaya, saudara. Setiap kita, orang percaya, dipanggil untuk hidup dalam ketulusan itu. Saudara, di dalam arti ketulusan, mari kita lihat bersama, saudara, di dalam kamus umum menggambarkan orang yang tulus itu digambarkan sebagai orang yang tidak munafik. Tahu yang munafik ya? Atau pura-pura. Jadi orang tulus adalah orang yang tidak munafik. Dan di situ ketulusan itu, orang yang tulus itu digambarkan ada kejujuran di dalam dirinya. Baik di dalam ekspresinya, di dalam perilakunya, dia tulus, saudara. Atau boleh dikatakan orang yang jujur itu dia memiliki kualitas yang bebas dari kepura-puraan, tipu daya. Orang yang tulus itu dia asli. Baik di dalam dirinya, inside ataupun outside, yang dia tampilkan itu sama, saudara. Dia memiliki motif yang murni. Nah, saudara, kemudian kita lihat di dalam terjemahan Latin, asal kata dari mana datangnya kata tulus itu. Saudara, kata tulus itu berasal dari kata Latin, yaitu sincerus, yang artinya tanpa lilin, saudara. Nah, saudara, di dalam zaman Romawi kuno, saudara, mereka menggunakan istilah ini. Di mana pada zaman itu ada pembuat tembikar yang mereka dikatakan tidak bermoral. Saudara, mereka membuat tembikar dari bahan tanah liat yang nampaknya bagus, yang nampaknya mahal, tapi ternyata mereka menggunakan bahan dari kualitas yang rendah, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak menyaring batu-batu kecil yang tercampur di dalam bahan tanah liat itu. Nah, jadi ketika mereka sudah menyelesaikan tembikarnya, pada waktu sudah jadi, maka batu-batu kecil atau kerikil-kerikil kecil yang tercampur tadi akan berjatuhan. Sehingga saudara, tembikar yang sudah jadi ini akan terdapat lubang-lubang kecil di dalam permukaan tembikar. Jadi artinya tembikar itu cacat, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh para tembikar yang tidak baik ini, saudara? Maka dia akan menggunakan lilin, cairan lilin itu, kemudian dia teteskan ke dalam lubang-lubang tembikar yang cacat itu, dan kemudian mereka mengecat kembali. Hasil bagus, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Nah, oleh karena itu, saudara, para pembuat tembikar yang menggunakan bahan tanah liat yang kualitas yang baik, yang tidak cacat, yang tidak palsu itu, maka mereka akan menulis di tembikarnya, yaitu tanda tanpa lilin, yang artinya produk yang mereka jual itu produk yang tidak bercacat, produk yang asli. Nah, ini ketulusan, saudara. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Ibrani, di situ menggunakan kata tamim, yang artinya perfect, sempurna, tanpa cacat, lengkap, memiliki integritas sepenuhnya, sesuai dengan kebenaran dan fakta. Dan tokoh yang disebutkan contoh, orang yang memiliki ketulusan, atau boleh dikatakan integritas, yaitu dikatakan Nu, saudara. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, di situ dikatakan Nu memiliki kehidupan yang tidak bercelah. Kemudian di dalam Kejadian 17, di situ Tuhan berkata kepada Abraham, milikilah hati yang tidak bercelah. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Nah, di dalam terjemahan Yunani di situ menggunakan kata eilikrines yang artinya tulus, murni atau suci, saudara. Nah, saudara,
di dalam bagian yang kita akan lihat sama-sama bahwa sekali lagi firman Tuhan menekankan orang percaya kita dipanggil untuk hidup di dalam ketulusan. Saudara, kita melihat di dalam bagian yang pertama, saudara, dari ayat yang kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-10 tadi, saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu merupakan bagian dari doa Paulus untuk kepada jemaat Filipi. Pasal 1 situ Paulus memulai bagaimana Paulus mengucapkan terima kasih, ucapan syukurnya bagi jemaat Filipi yang sudah mendukung pelayanannya, saudara. Kemudian bahkan Paulus katakan, ketika aku di penjara, engkau mendukung pelayananku, engkau menunjukkan kemurahan hatimu dan mencukupkan akan keperluan kebutuhanku selama di penjara. Nah, di dalam doanya kepada jemaat Filipi dikatakan bahwa supaya kamu suci dan tak bercacat, atau supaya kamu murni dan tak bernoda. Saudara, di dalam doanya Paulus menekankan akan pentingnya hidup dengan ketulusan, saudara. Paulus memakai kata elikrenes tadi, di situ di dalam secara harafiah elikrenes itu memiliki arti bahwa diuji atau diperiksa di bawah sinar matahari. Nah, saudara, Paulus menggunakan istilah elikrenes ini adalah sesuatu hal yang umum di dalam zaman itu ternyata. Kenapa? Karena para pembuat tembikar itu biasanya mereka juga membuat tembikar, produk-produk atau keramik. Nah, biasanya ketika mereka membuat tembikar jadinya lecet, ya, ada cacat begitu. Nah, atau retak. Mereka memakai lilin untuk menutupi tembikar yang retak itu, menutupi tembikar yang cacat itu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa tembikar itu nanti cacat, saudara? Cara mengujinya adalah ditaruh di bawah sinar matahari, diterangin, maka akan kelihatan retaknya. Saudara boleh coba di rumah ya kalau yang punya tembikar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saudara Paulus menggunakan istilah ini untuk mengajarkan dan menunjukkan saudara bahwa ketulusan itu mengacu kepada keaslian dan ketulusan iman di dalam perilaku seseorang, saudara. Jadi seperti tembikar tadi diperiksa, diuji di bawah sinar matahari dan ditemukan murni, asli, tidak cacat, maka seharusnya orang percaya demikian, saudara. Seharusnya orang percaya juga begitu, saudara. Ketika kita diuji, ketika kita dinilai, disinari matahari itu, di bawah terang cahaya itu, maka Paulus katakan seharusnya kita orang percaya kita didapati asli, saudara. Kita didapati tidak retak, tidak ditutupi oleh lilin, kita asli, kita bersih, murni, tanpa kepalsuan dan tanpa kemunafikan. Maka ketika dikatakan seseorang itu tulus, saudara, maka dia juga dikatakan adalah orang yang memiliki integritas. Saudara sering dengar kata, orang itu adalah orang yang berintegritas. Artinya bahwa saudara orang itu konsisten dalam luar, sama orang itu juga dikatakan seorang yang tulus, saudara. Saudara, saya coba cari integritas itu ternyata sinonimnya dari kata ketulusan. Di dalam Alkitab kita, kalau kita lihat, saudara, banyak terjemahan ketika memakai di dalam terjemahan LAI memakai kata ketulusan, di dalam terjemahan KJV atau terjemahan lainnya itu menggunakan kata integrity, saudara. Jadi artinya sama, saudara. Contoh di situ adalah Daud. Daud di dalam Mazmur 26 ayat pertama ayat ke-11 di situ dikatakan, aku telah hidup di dalam ketulusan. Aku telah hidup di dalam integrity. Di dalam Mazmur 41 ayat 12 di situ dikatakan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau menopang aku karena integritiku. Nah, saudara, jadi artinya bahwa kemurnian hati itu penting sekali, saudara, di dalam menjadi karakter yang penting yang Paulus tekankan di dalam kehidupan setiap
orang percaya, saudara. Nah, saudara, Paulus melihat bahwa ketulusan hati itu bukan hanya penting di dalam kita berelasi dengan orang lain, tetapi Paulus melihat ada sesuatu mengapa kita juga harus tulus hati, saudara. Saudara, di dalam kota Filipi di zaman itu, saudara, ternyata kalau kita tahu kota Filipi itu dikenal dengan penduduk yang beragam. Jadi semua ada di dalam kota Filipi itu. Dan masing-masing orang itu membawa kebudayaannya, tradisinya masuk hidup di dalam kota Filipi itu. Dan kalau kota Filipi itu terkenal dengan penyembahan dewa Romawi mereka. Jadi kita bisa bayangkan saudara secara moral, secara spiritual begitu kacau kehidupan yang ada di kota Filipi pada waktu itu. Nah, saudara, ketika Paulus katakan, "Hai jemaat Filipi, bagaimana engkau harus menjalani kehidupan yang tulus dan tanpa celah itu?" Saudara, Paulus sedang mengingatkan, "Hai jemaat, ini loh. Di kota Filipi itu begitu banyak kebobrokan moral, begitu banyak penyesatan yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipisahkan dari dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Bisa nggak kita tetap teguh berdiri sebagai mercusuarnya Tuhan yang menyatakan terang Tuhan, kebenaran Tuhan di tengah dunia yang gelap yang dikompromikan secara moral itu? Dan bagaimana anak Tuhan itu menyatakan dirinya tetap asli, tetap murni, tidak bercacat, saudara. Paulus menekankan hal yang demikian. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saudara, ini bukankah juga berlaku di dalam zaman kita hidup ini, saudara? Kita hidup di tengah dunia yang rusak, kita hidup di tengah dunia yang jatuh, saudara. Sekeliling kita menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan dan kemunafikan itu, ketidakmurnian itu. Maka saudara, orang percaya dipanggil tulus, tidak munafik, tidak kompromi. Kita harus mencerminkan kehidupan yang murni, integritas yang terlihat di dalam tindakan nyata di hadapan Allah dan sesama itu. Meskipun rekan kerja kita tidak memiliki ketulusan, meskipun orang-orang di sekeliling kita, rekan bisnis kita tidak melakukannya. Gampang gak, saudara? Gak gampang. Susah? Susah. Kebanyakan kita dipengaruhi atau kita bisa tetap berdiri teguh itu, saudara. Saudara, William Gurnall, dia adalah seorang penulis dari Inggris, saudara. Di dalam bukunya The Christian in Complete Armor, dia katakan demikian, saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen yang bertindak munafik, atau ketika kita menjadi orang Kristen yang bertindak pura-pura, tidak tulus, tidak murni, saudara, Gurnall katakan itu berarti kita sedang menentang Tuhan dan menentang apa artinya jujur kepada diri sendiri. Artinya kita menentang Tuhan dan kita juga sedang menentang diri kita sendiri. Nah, Gurnall lanjutkan, saudara. Akan lebih baik jika kita menunjukkan diri kita jahat, ya, kita menampilkan diri kita jahat, kalau memang batin kita jahat, saudara. Daripada kita memperlihatkan diri kita sama sekali yang terlihat religius, yang terlihat tulus, yang terlihat baik, tetapi munafik. Saudara, Gurnall menyuruh kita, mengajak kita untuk memilih, saudara. Yang mana diri kita? Apakah diri kita adalah orang-orang yang munafik, yang tidak tulus, dan kita menampilkan diri kita itu oke. Gurnall katakan kalau memang diri kita jahat, tampilkanlah diri kita jahat. Daripada kita terlihat oke, tetapi
kita munafik, saudara. Saudara, Muhammad Gandhi, dia bukan Kristen, saudara. Tetapi dia sangat mencintai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Gandhi pernah berkata demikian, seseorang itu tidak dapat melakukan yang benar dalam satu aspek kehidupan, sementara ia sibuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang di salah satu aspek yang lainnya, saudara. Jadi satu aspek kita melakukan hal yang jahat, yang tidak tulus itu, salah satu aspek kita melakukan hal yang seolah-olah terlihat baik itu tidak bisa, saudara. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa mengingkari iman kita dengan menjalani hidup bermuka dua, saudara. Kita nggak bisa. Sesuatu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mana yang kita tampilkan selama ini, saudara. Oke, saudara, kalau misalnya kita sudah mencapai ketulusan itu, saudara, kita sudah hidup di dalam kemurnian itu. Saudara, kita itu sedang berjuang, kita itu sedang di dalam satu proses bagaimana kita bisa mencapai ketulusan itu. Saudara, Paulus katakan kalau seandainya ketulusan atau hidup yang murni itu ada di dalam diri kita, saudara, itu kita nggak bisa ngomong karena kemampuan diri saya. Atau kita katakan bahwa kemurnian, ketulusan itu karena memang datang dari diri saya sendiri. Atau karena memang itu datang dari kepolosan diri kita. Seringkali kita bilang, oh orang itu polos ya, orang itu. Itu bukan, saudara. Paulus menekankan bahwa kemurnian, ketulusan yang ada di dalam diri kita itu adalah hasil dari sebuah proses waktu di mana kita sudah diuji, kemurnian itu sudah diproses di dalam sebuah proses waktu, saudara. Proses waktu di mana hasil dari hubungan relasi yang berakar, yang makin mendalam dengan Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengubah hidup kita, saudara. Jadi artinya bahwa ketika kita berkata saya mau tulus, bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa itu adalah hasil dari relasi kita, hubungan yang mendalam dengan Kristus, saudara. Jadi kalau selama ini kita menjadi orang percaya yang tidak membangun relasi, tidak memiliki kedekatan yang berakar mendalam dengan Kristus, maka kita tidak bisa mencapai kemurnian yang sesungguhnya itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Charles Spurgeon berkata, hanya kasih karunia Allah yang dapat menuntun seseorang pada ketulusan yang sejati itu, saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, hati kita diubahkan. Kehidupan kita yang egois, kehidupan kita yang penuh dengan tipu daya, yang palsu itu diubahkan menjadi kasih yang murni terhadap sesama dan terhadap Tuhan, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita perlu mengingat dengan baik, saudara. Kita pun seharusnya demikian, saudara. Kita sudah menerima Injil kasih karunia itu. Injil kasih karunia itu mengubah hidup kita. Maka hidup kita seharusnya terus diubahkan. Dan yang memampukan kita hidup di dalam ketulusan itu, saudara. Di dalam kemurnian hidup itu. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita melihat bahwa ketulusan itu bukan hanya menunjukkan kemurnian hati kita, menunjukkan kehidupan kita yang tidak bercela itu, tetapi ketulusan itu sebagai persiapan menjelang hari Kristus.
Saudara, di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, saudara, maka kita akan sering dapati bagaimana Paulus itu mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa kita ini yang hidup di dalam dunia ini, kita sedang menantikan akan kedatangan Kristus Yesus kembali, saudara. Nah, di dalam masa penantian itu, Saudara Paulus ingatkan dan menekankan, hai orang percaya, engkau harus hidup di dalam ketulusan, tak bercacat itu sampai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saudara, kita bisa hidup di luar, kita bisa melihat ada orang-orang yang tidak peduli, saudara, dengan kedatangan Yesus. Mereka tidak percaya itu dan mereka melakukan semau mereka, sebebas mereka dengan segala tindakan mereka. Tapi saudara, orang percaya, orang Kristen berbeda, saudara. Kita sedang hidup di dalam masa penantian kedatangan Kristus Yesus itu. Kenapa saudara, ketika Yesus datang itu, maka setiap orang percaya pun harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada sang pemilik itu. Oleh karena itu saudara, di dalam masa penantian Kristus Yesus itu, maka Paulus katakan, hendaklah kita hidup di dalam ketulusan, pertahankan itu, tak bercacat itu, sampai hari kedatangan Kristus Yesus kembali. Saudara, menarik saudara, di sini Paulus katakan mengapa sampai hari Kristus, saudara, atau menjelang hari Kristus. Saudara, sampai hari Kristus itu menunjukkan sebuah komitmen, saudara. Komitmen di mana orang Kristen itu seumur hidupnya, jadi bukan dalam arti dia tulus 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Enggak saudara. Paulus katakan hendaklah engkau tulus, murni, tidak bercacat itu. Sampai kapan? Sampai yaitu, sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil Tuhan itu saudara. Jadi artinya ada sebuah waktu yang panjang saudara. Nah, komitmen kita pun komitmen yang terus menerus untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, saudara. Dan di dalam proses yang panjang itu, saudara, Paulus katakan ini sebuah proses pemuritan bagi kita. Proses pemuritan bagi kita yang memerlukan apa? Kita perlu ketekunan, kita perlu ketabahan di dalam perjalanan iman kita sampai pada hari Kristus itu. Dan yang pasti saudara, ketika Tuhan Yesus datang itu, maka kita bisa dengan yakin berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saudara, siapkah kita berdiri di hadapan Tuhan dengan yakin saudara? Saudara, dunia yang kita tinggal, kita sudah tahu saudara ya, seperti apa. Akan tetapi saudara, sekali lagi, apakah hidup kita saat ini mencerminkan ketulusan di dalam diri kita ketika kita berelasi dengan orang-orang lain? Ketika kita berelasi dengan Tuhan, siapa diri kita? Saudara, saya bawa apel, saudara. Apel ini asli ya, yang mau boleh minta. Tapi saya juga boleh pinjam, saudara. Nah, saudara, 2 tahun yang lalu waktu pandemi saya pernah pergi ke sebuah toko buah, saudara, saya membeli buah apel ya. Jadi saya pilih-pilih ya, menurut saya yang mana kelihatan bagus, kelihatan tidak penyet ya, orang-orang jadi tidak cacat begitu saya pilih. Yang saya pikir bahwa apel ini pasti manis. Dia mempunyai air yang banyak, kemudian enak disantap, dan apel ini oke. Nah saudara, sampai besoknya saya mau saya mau memakan apel itu. Maka saya keluarkan 2 buah apel dari kulkas saya. Nah saudara, ketika saya memotong bagian apel yang pertama, sudah benar saudara. Apel ini oke, apel ini bagus, dan ketika saya potong, wah apel ini betul, dia tidak cacat saudara. Dia enak dimakan,
apel ini gurih dan manis, saudara. Nah, ketika saya memotong apel yang kedua, saudara, saya mengharapkan dia sama dengan apel yang pertama, saudara. Akan tetapi ketika saya memotong apel yang kedua ini, kaget, saudara. Karena ternyata di tengah-tengahnya hampir seluruh bagian apel itu ternyata busuk, dia tidak bisa dimakan, saudara. Dan akhirnya saya membuang apel itu dan saya kesel, saya ketipu di dalam memilih apel ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengibaratkan kita ini seperti apel, saudara. Yang baik, yang bagus, terlihat tidak ada cacat, oke, tidak bercela, murni, nikmat. Saudara, kira-kira kalau kita diuji Tuhan, dinilai Tuhan, kita apel yang satu atau apel yang kedua ini, saudara? Yang terlihat oke dan di dalamnya oke, atau apel yang terlihat luar tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan itu, saudara? Kita apel yang cacat. Yang mana diri kita? Saudara, kiranya Tuhan hari ini boleh menolong kita memohon Allah yang terus memurnikan hidup kita dengan ketulusan itu, saudara. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita seperti pemazmur dengan kerendahan hati berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari setiap kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh mengakui siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan kita memohon kemurahan Tuhan untuk boleh menolong kita yang terus memurnikan akan hidup kita. Ya Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Engkau yang mengetahui akan siapa diri kami saat ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu, kami berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya Engkau terus boleh menolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus hidup bertumbuh murni, penuh dengan ketulusan di dalam kami menjalani kehidupan kami di hadapan sesama kami dan di dalam hadapan-Mu sendiri. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh berdiri teguh mempertahankan perilaku kami, karakter kami. Sampai hari Kristus datang menjemput kami. Atau sampai kami bertemu dengan Engkau di sorga nanti. Tuhan, berkatilah setiap kami. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis.